Prabowo selalu diserang oleh isu-isu miring yang sengaja dihembuskan oleh kubu Jokowi. Tujuannya jelas, agar kredibilitas dan pribadi Prabowo jatuh. Endingnya rakyat jadi antipati. Tujuannya Prabowo kalah lagi dan Jokowi yang menang lagi. Namun manusia boleh berencana, tapi tetap Allah pemilik rencananya. Pelan-pelan tuduhan-tuduhan kepada Prabowo tidak terbukti. Prabowo diam, tidak menjawab, tapi waktu selalu menemukan momentum untuk menjawabnya. Allah lah yang berencana menolong Prabowo untuk menjawab semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Ironisnya, fitnah-fitnah dan tuduhan yang dialamatkan ke Prabowo itu belakangan justru berbalik dan menimpa Jokowi, junjungan mereka sendiri. Ini 3 buktinya. Pertama, Prabowo selalu dituduh tukang hoax. Ngomong apapun, mengkritik apapun, langsung divonis hoax. Tanpa data, tak ada bukti, kata mereka. Sampai-sampai di debat capres muncul yel-yel yang diteriakkan oleh kubu Jokowi, tukang bohong, tukang bohong, tukang bohong. Jelas diarahkan ke Prabowo waktu itu. Namun akhirnya semesta bicara. Di debat kedua, Jokowi giliran membuat hoax parah, disaksikan oleh jutaan pasang mata anak negeri. Data-data yang diklaim Jokowi salah, hampir salah semua. Klaim Jokowi tidak sesuai fakta. Apa kalau bukan hoax itu namanya? 2. Prabowo dituduh dan dikesankan kejam, bengis, penculik, temperamental, dan lain-lain. Isu-isu seputar itu telah dihembuskan sejak Pilpres 2014. Banyak masyarakat yang jadi ngeri kalau sampai dipimpin oleh Prabowo. Takut Prabowo otoriter. Kasus 98 selalu dimunculkan jelang pemilu untuk menghabisi Prabowo. Namun hal itu tidak pernah terbukti. Selesai pemilu, kasus penculikan aktivis 98 dipastikan akan hilang lagi. Dan akhirnya tuduhan itu berbalik. Kini Jokowi yang mudah terlihat dan terekam marah-marah. Jokowi jadi pemarah. Jokowi jadi temperamental. Di debat kedua, Jokowi frontal menyerang Prabowo, sementara Prabowo hanya membalas dengan senyuman. Prabowo mengaku tidak mau merendahkan orang. Sebenarnya Prabowo bisa menjawab dan membalas serangan Jokowi. Namun Prabowo memegang falsafah Jawa. Prabowo hanya mau menang tanpa ngasorake. Prabowo ingin menang tanpa merendahkan orang lain. Dan di Jogja adalah klimaksnya. Jokowi rupanya tidak tahan. Dengan kemarahan meluap, dengan emosional Jokowi bilang, "Saya akan lawan." Publik pun tersadar siapa yang sebenarnya pemarah dan marahnya untuk apa. Prabowo tidak marah kalau pribadinya yang diserang. Prabowo baru marah bila rakyat ditindas. Jadi marahnya Prabowo karena rakyat, bukan karena dirinya yang diserang. Jokowi sebaliknya. Ketiga, Prabowo selalu diserang rumah tangganya yang bercerai dengan Titik Soeharto. Prabowo dibilang tidak bisa urus istri. Urus istri saja gak bisa, mau urus rakyat. Begitulah narasi yang dikembangkan kubu Jokowi. Sementara di waktu yang sama, Jokowi selalu ditampilkan pamer kemesraan di media. Jokowi dengan keluarganya yang mesra, dengan anak cucunya yang harmonis. Namun insiden terjadi. Ibu Iriana terjengkang saat selfie di panggung bersama Jokowi. Namun anehnya waktu itu Jokowi yang dikesankan mesra itu justru cuek dan tidak langsung menolong sang istri. Tagar istri saja dicueki, apalagi rakyat, jadi trending topik di medsos. Jadi hati-hati menuduh orang, bisa berbalik ke diri sendiri.